Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Bayu selaku pemateri yang pertama dan teman saya Wulandari Kilian. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai sistem kardiovaskuler. Nah, apa sih sistem kardiovaskuler itu? Jadi, sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh serta mengangkut semua zat buangan. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah, yang dimana di dalamnya terdapat jaringan vena, arteri, dan kapiler yang mengantarkan oksigen dari paru-paru ke jaringan di seluruh tubuh melalui darah saat jantung dipompa. Fungsi lain dari sistem kardiovaskuler juga untuk mengangkut karbon dioksida, produk limba dari seluruh tubuh ke jantung dan paru-paru untuk akhirnya menghasilkan karbon dioksida melalui respirasi. Struktur sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan cairan darah, di mana jantung merupakan suatu pompa yang terbentuk dari sel-sel otot yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian-bagian jantung sendiri terdiri dari perikardium, serambi, bilik, dan katup, di mana perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada di posisinya. Yang berikutnya, serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri, di mana serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Berikutnya ada bilik atau vertikel. Sama seperti serambi, bilik atau vertikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri, di mana bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Wulandari Kilian. Ada 4 katup. Perhatikan gambar antara jantung dan 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah, yaitu pertama, katup trikupsi mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke artil pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Kemudian katup mitral mengalir darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari sarimbir kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke arti terbesar pada tubuh. Pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. 3. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Nomor 1, pembuluh ini mengedarkan sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah sangat penting bagi kelangsungan hidup karena semua jaringan tubuh bergantung kepadanya. Nomor 2, terdapat 5 jenis pembuluh darah, yaitu arter yang membawa darah dari jantung, arteriol, pembuluh kapiler tempat kejadian pengaturan air dan bahan-bahan kimia,
antara darah dengan jaringan tubuh. Venula arti vena yang membawa darah yang pembuluh kapiler kembali ke jantung. Nomor 4, cairan darah. Darah merupakan suatu substansi sel dan fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Secara keseluruhan, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas karena pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur sel dan substansi interseluler yang berbentuk plasma. Fungsinya utama dari darah adalah mengangkut oksigen dari perlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh.